Marvel Cinematic Universe adalah franchise film terbesar abad ini, hasil adaptasi dari Marvel Comics sejak 2008 hingga sekarang, menghasilkan lebih dari 20 film layar lebar dan serial TV sebagai side project untuk melebarkan jangkauan medianya jadi lebih luas dan bervariasi. Bahkan film Avengers Endgame saat ini menjadi film dengan penghasilan profit tertinggi di dunia, mengalahkan Avatar dan Titanic karya James Cameron, membuat MCU jadi franchise yang paling digandrungi oleh banyak penonton di seluruh dunia. Tidak hanya itu saja, banyak aktor serta aktris kenamaan yang bermimpi untuk menjadi bagian dari waralaba ini, tidak terkecuali para aktor tokusatsu. Dan dalam video kali ini, kita akan berfokus pada aktor-aktor tokusatsu, baik Jepang maupun luar Jepang, yang terlibat dalam proyek MCU, baik di layar lebar maupun TV series. Dan dari semua itu kita rangkum ke dalam 7 aktor tokusatsu yang muncul di Marvel Cinematic Universe versi Tokufax Indonesia. Hiroyuki Sanada. Penonton Avengers Endgame pasti ingat adegan di mana Clint Barton membantai seluruh anggota Yakuza di Tokyo, Jepang dalam persona barunya sebagai Ronin. Ya, pada adegan yang diambil secara one shot tanpa cut tersebut, pada pertempuran itu ia berduel dengan pemimpin Yakuza yang bernama Akihiko di tengah guyuran hujan. Tahukah Anda bahwa sang aktor pemeran Akihiko sendiri adalah aktor legendaris asal Jepang yang pernah muncul beberapa kali di serial tokusatsu? Ya, beliau bernama Hiroyuki Sanada, aktor senior negeri Sakura yang juga pernah malang melintang di perfilman Hollywood. Pada video lalu kita pernah membahas soal Uchikara no Meiseiji Ginga Taisen yang dalam versi Indonesia disebut Ksatria dari Zelda. Benar, serial itu dimainkan oleh Sanada dan ia berperan sebagai tokoh utama yang bernama Hayato Gen. Itu bukanlah debut pertamanya di dunia akting, karena tercatat dirinya pernah memainkan beberapa film dan serial TV lainnya. Seperti di Jaka Dengekitai, Sanada pernah bermain sebagai bintang tamu di episode ke-9 sebagai Katsuya Nakayama. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah muncul di serial Super Sentai lain, yakni Choudenshi Bioman sebagai bintang tamu di episode ke-13. Di sana, aktor kelahiran 1960 tersebut bermain sebagai Ken Hayase, mantan pelatih panahan Jun Yabuki Yellowford. Di luar dari perannya di tokusatsu Jepang, aktor yang kini berusia 58 tahun itu sudah banyak bermain di ratusan film dan serial TV. Di sebuah wawancara, pria ini mengaku bahwa terlibat di Marvel Cinematic Universe adalah sebuah mimpi yang menjadi nyata. Peter Shinkoda. Mungkin yang satu ini kurang familiar bagi Anda, apalagi memang namanya jarang terdengar di berbagai serial tokusatsu. Namun, jika Anda pernah menyaksikan Mask Rider versi Saban yang merupakan adaptasi Amerika dari Kamen Rider Black RX, Anda akan tahu kalau ia masih bagian dari kategori ini. Aktor Kanada keturunan Jepang ini bermain sebagai Varian, kawan dekat dari protagonis seri ini, yakni Dex Stewart. Dalam serial Mask Rider, ia memang hanya muncul sebanyak 1 episode saja, yakni pada episode pertama. Namun, sejujurnya, pada Mighty Morphin Power Rangers season ketiga, Varian dan kawan-kawan muncul sebanyak 3 episode. Di sana, adalah episode kolaborasi antara Power Rangers dan Mask Rider ketika Alpha mengirim para Rangers ke planet Edenoi, planet kelahiran Alpha. Ya, Alpha dan Mask Rider berasal dari satu planet yang sama. Disitulah awal kisah dimulai dan kemudian melahirkan series Saban Mask Rider sebagai standalone seriesnya. Peter Shinkoda sendiri terlibat Marvel Cinematic Universe pada serial Daredevil sebagai Nobu Yoshioka sebanyak 9 episode. Karakter Nobu Yoshioka sendiri adalah seorang pengusaha Jepang yang bekerja dengan Wilson Fisk atas nama tangan kanan Murakami. Dalam seri tersebut, Shinkoda memperlihatkan kemampuan aktingnya yang sangat mumpuni. Namanya juga makin mencuat di jagat seni peran sejak saat itu. Akihiro Haga. Kalau Anda belum pernah melihat wajah pria Jepang ini di film layar lebar MCU ataupun TV seriesnya, itu wajar. Sebab pria yang satu ini memang tidak berakting sebagai karakter mayor, namun sebagai stand-double. Ya, di awal kita sudah membahas soal Akihiko yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada. Akan tetapi, stand-double untuk Sanada sendiri adalah Akihiro Haga. Pria kelahiran Nagoya, Jepang 38 tahun yang lalu ini merupakan seorang profesional stand-double yang bekerja di sejumlah layar, termasuk tokusatsu. Haga pernah bekerja di Power Rangers, Kamen Rider, dan Super Sentai. Bahkan, ia adalah stand-double untuk peran Ranger Merah di sejumlah series, seperti Power Rangers Dino Charge, Power Rangers Samurai, Power Rangers SPD, dan Dino Thunder. Ia juga bekerja sebagai stand-double untuk Majiret pada opening serial Maho Sentai Maji Ranger. Di sana, Haga bertugas sebagai stuntman untuk unit New Zealand, karena opening Maji Ranger diambil di New Zealand atau Selandia Baru tersebut. Ia juga pernah berperan sebagai stand-double di Kamen Rider Wizard dan Forze Movie War Ultimatum sebagai L. Dan juga, Haga pernah bekerja di Kaizoku Sentai Gokaiger vs Gavan sebagai stand-double juga.
Selain itu, dirinya juga pernah bekerja di Garo dan beberapa movie Metal Hero Next Generation. Di MCU, pria ini beberapa kali terlibat sebagai stunt double di Thor The Dark World dan juga Iron Fist, di samping proyek Endgame yang barusan kita sebutkan. Matt Mullins. Matt Mullins adalah aktor pemeran Len di Kamen Rider Dragon Knight versi adaptasi Amerika dari Kamen Rider Yuki. Serial tersebut ditayangkan pada 2009, 6 atau 7 tahun setelah serial aslinya di Jepang. Dan Len adalah tokoh yang memiliki alter ego sebagai Kamen Rider Wing Knight, atau dalam versi Jepang disebut Kamen Rider Knight. Sepanjang series, dirinya merupakan figur anti-hero yang kontras dan cenderung menampakkan kesan kaku dan dingin. Kembali ke sang aktor, Matt Mullins lahir pada 10 November 1980. Pria yang kini hampir berusia 39 tahunan tersebut telah menekuni seni bela diri sejak kecil. Ia bahkan memenangkan 5 penghargaan bela diri berturut-turut dalam waktu singkat saat usianya belia sebelum akhirnya terjun ke dunia akting. Selain di Kamen Rider Dragon Knight yang membesarkan namanya tersebut, ia juga pernah terlibat proyek film dan TV series lainnya di luar tokusatsu. Dan tentu saja Marvel Cinematic Universe. Dalam franchise MCU ini, Mullins bermain di Agents of S.H.I.E.L.D. sebagai Centipede Soldiers 2, salah satu prajurit super yang di dalam tubuhnya mengalir serum kelabang. Dalam serial ini, Mullins muncul di episode ke-10 dan 11 season pertama Agents of S.H.I.E.L.D. Ia juga pernah bekerja sebagai stunt koordinator di serial yang sama dan juga beberapa proyek lain seperti Marvel Defenders pada tahun 2017. Yoshi Sudarso. Yoshi Sudarso memang selalu penuh kejutan. Selain sebagai orang Indonesia pertama yang mendapat peran mayor di Power Rangers, ia juga merupakan salah satu stuntman yang berbakat dan cukup diperhitungkan di Hollywood. Astagfirullahaladzim, Miming dulu kali dikasih tahu. Hal itu dapat dibuktikan atas keterlibatannya di berbagai proyek film layar lebar ternama serta TV series, baik bekerja sebagai peran utama maupun stunt double, yang bahkan sudah ia tekuni jauh sebelum terpilih di Power Rangers Dino Charge sebagai Koda, manusia gua yang hidup di era modern sebagai Ranger Biru. Dan dalam tema yang sedang kita bahas ini, Yoshi berkesempatan muncul di TV series Agent of S.H.I.E.L.D. pada episode ke-12 season ketiga yang berjudul The Inside Man. Dalam episode tersebut, kakak kandung dari Peter Sudarso ini berperan sebagai salah satu agen Hydra. Meskipun dalam episode tersebut kemunculannya memang sangat terbatas, namun di sisi lain Ranger Biru ini bertugas sebagai stuntman. Sayangnya, nama Yoshi tidak muncul di kredit title episode ini. Namun meskipun demikian, hal tersebut dibenarkan oleh Yoshi sendiri dalam unggahan foto di akun Twitter resminya dengan hashtag Agent of S.H.I.E.L.D. Ika Darville. Pemeran Ranger Merah di Power Rangers RPM ini ternyata juga pernah menjadi bagian dari keluarga Marvel Cinematic Universe. Dalam seri RPM, ia berperan sebagai Scott Truman, Ranger Operator series Red yang sangat tegas, berkarisma, dan sangat serius. Di luar karakter Red Ranger yang melekat kuat pada dirinya, pria kelahiran 11 April 1989 ini juga berkesempatan mendapat peran mayor di TV series MCU, yakni Jessica Jones, sebagai Malcolm Duquesne, seorang pria pecandu narkoba, terutama sejak ia bertemu dengan Kilgrave. Duquesne sendiri merupakan tetangga dari Jessica Jones, sang karakter protagonis di sini, yang kemudian menghantarkan kisahnya sebagai pahlawan yang membantu orang banyak. Sebagai Duquesne, Darville menampakkan kualitas akting yang sangat memukau, terutama untuk karakter dirinya yang sangat kelam. Pria asal Australia ini berhasil membuktikan totalitas seni perannya dengan amat sangat baik. Dalam Jessica Jones, Darville bermain sebanyak 23 episode. Selain itu, kemunculannya sebagai Duquesne juga terdapat di series The Defenders sebanyak 5 episode. Nikolai Nikolaev. Dan yang terakhir adalah aktor pemeran Dominic Hargan, Jungle Fury Rhino Ranger di Power Rangers Jungle Fury. Tidak dipungkiri lagi, pria asal Australia ini bukan nama baru dalam pertelevisian khususnya di negara asalnya. Namun perannya sebagai Dominic adalah yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Karena dari situlah banyak membawa dirinya ke dalam proyek internasional yang lebih menjanjikan untuk karirnya. Nikolaev berkesempatan muncul di TV series Daredevil pada tahun 2015 pada episode pertama di season pertamanya. Dalam series ini, pria berusia 38 tahun tersebut bermain sebagai Vladimir Ransekov, seorang pemimpin kelompok mafia dari Rusia yang menyuplai heroin kepada Madame Gao. Kemunculannya di sini seluruhnya berjumlah 4 episode, hingga kematian Ransekov pada episode ke-6 mengakhiri kontrak singkat Nikolaev pada proyek TV series tersebut. Perannya sebagai Vladimir Ransekov tentu saja bertolak belakang sekali dengan karakter Dominic Hargan, Rhino Ranger yang ceria dan bersahaja. Namun itulah tantangan bagi seorang aktor untuk memampukan diri menjadi apapun sebagai tuntutan peran.
Sekian ulasan dari Tokufix Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe. Akhir kata, salam Tokufix Indonesia.